Selamat pagi, teman-teman. Dan dengan 22, 28, 22. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memberikan eh, tugas yang saya tidak. Ya, baik. Langsung saja kita kita harus berdoa dulu sampai jumpa selanjutnya atau kita pikir batu bara adalah kemudian berdasarkan perbedaan density antara batu bara bersih dan batu bara botol. Untuk mengetahui beberapa bagian dari batu bara yang memiliki pH rendah, menengah, atau tinggi, dan kadar abu dari setiap fraksinya. Tujuan pole washability itu sendiri yang pertama untuk mendapatkan gambaran mengenai kelakuan berbagai fraksi batu bara apabila dilakukan pencucian dengan medium yang berbeda. Yang kedua, mendapatkan berat jenis media yang paling baik untuk pencucian. Yang ketiga, meramalkan kesulitan yang mungkin dialami pada proses pencucian dengan menggunakan media tertentu. Yang keempat, mengetahui perolehan batu bara untuk fraksi tertentu. Coal washing atau pencucian batu bara. Kegiatan adalah kegiatan untuk memperbaiki kualitas batu bara agar memenuhi syarat tertentu dengan cara mengurangi kadar abu pada batu bara. Prinsip coercibility ini sendiri yang pertama adalah pemisahan dan yang kedua adalah perbedaan densitas atau massa jenis. Parameter keberhasilan dari coercibility ini yang pertama adalah ukuran butirnya, yang kedua karakteristik ketercucian atau washability-nya, yang ketiga pemilihan metode peralatan pencuciannya. Selanjutnya, ini adalah tabel data ketercucian, di mana data yang kita ambil dari size min 11,2 dan 4,2 milimeter. Di fraksi 1,3 itu kita dapat weight-nya di 20,22% dan S-nya di 5,7%. Dari 1,3 hingga 1,35 itu dapat weight-nya 23,52%, S-nya 8,1. Di 1,35 sampai dengan 1,4 itu kita dapat weeknya 10,68% dan S-nya 15,7%. Di fraksi 1,4 sampai 1,5 itu 1,4 sampai 1,45 kita dapat weeknya 6,23% dan S 22,9%. 1,4 sampai 1,5 dapat weeknya 6,48% dan S-nya 28,6%. Di fraksi fraksi 1,5 hingga 1,6 dapat weight-nya 8,55%, S-nya 36,6%. Dan seterusnya itu kita dapat hingga totalnya itu di 100 nantinya. Di persennya 100 hingga fraksi duanya. Selanjutnya itu ada weight of S atau persen berat setiap fraksi densitas relatif dikali kadar pada abu setiap fraksi densitas relatif dibagi dengan 100 itu kita dapatkan totalnya di angka 25,11%. Persentase abu yang tertinggal setelah batu bara dibakar digunakan untuk menentukan kualitas batu bara pada setiap fraksi densitas dalam studi washability-nya. Next ada tabulasi data ketersucian di mana kita dapat setiap angka yang menggambarkan penjumlahan dari nilai persen weight as of total atau nilai tabel sebelumnya dengan nilai kumulatif dihitung dengan menambahkan kon- kontribusi abu dari fraksi satu, fraksi berikutnya sampai seluruh fraksi. Ini adalah jumlah persen berat abu terapung secara kumulatif
kita dapatkan di angka dua 20,22%. Ini yang tadi ya, yang kita bahas di sebelumnya, di tabel sebelumnya. Dan ini kadar abu dari fraksi yang tenggelam, di mana kita dapat di setiap fraksinya dari 23,97, 22,06, hingga 6,92. Persen berat abu dalam fraksi terhadap pemisah dan densitas pemisah tertentu diperoleh dengan jumlah kolom 4 dan kolom 5. Kolom 4, kolom 4 itu tabel sebelumnya dan kolom 5. Itu maka bisa didapatkan eh, persen berat abu dalam fraksi yang terendap. Selanjutnya itu adalah berat dan es seluruh fraksi yang tenggelam dari batas densitas tertentu sampai densitas paling tinggi. Jadi kita lihat dari densitas yang paling rendah hingga paling tinggi, kita dapatkan eh, jika densitasnya itu tinggi, maka kadar abunya akan rendah, dan jika densitasnya itu rendah, maka kadar abunya akan tinggi. Kolom ini kolom kolom selanjutnya itu memetakan fraksi densitas dalam interval lebih kecil dari 0,1 rd untuk perhitungan grafik usability-nya. Itu di kolom 11 dan kolom 12. Kolom 11 ini midpoint densitasnya atau nilai tengah densitasnya, dan kolom 12 ini distribusi berat pada interval tersebut. Dan ini adalah data yang menunjukkan berat akumulatif yang dihitung dari midpoint densitas ini. Midpoint densitasnya dapatlah midpoint offshore-nya. Sehingga kita bisa dapatkan kurvanya, bisa kita lihat untuk elementary kurvanya itu cenderung naik, mulai dari eh 10,11 ini. Ini 10,11, di mana S-nya, kalau S-nya 5,7%, midpoint offshore-nya 10,11. S-nya 8,1%, midpoint offshore-nya 31,98, hingga S-nya 75,3%, midpoint offshore-nya 95,41. Selanjutnya itu ada cumulative float curve. Kita lihat ini adalah S dengan wake-nya, di mana jika S-nya rendah, maka wake-nya juga rendah. Dan jika S-nya tinggi, maka wake-nya juga tinggi. Ini kita dapatkan perbandingan garis lurusnya antara S dengan wake-nya. Yang, yang ketiga ini ada specific gravity curve atau kurva gravity spesifik. Kita dapatkan ya hampir sama dengan kurva sebelumnya, mereka berbanding lurus. Selanjutnya ini ada near gravity material curve atau eh, gravitasi material. Itu kita dapatkan jika wake-nya tinggi, maka nilai RD-nya itu rendah. Dan jika wake-nya ini termasuk rendah, maka nilai RD-nya itu tinggi. Selanjutnya itu ada kurva cumulative sinks. Itu kita dapatkan hampir sama jika S-nya eh, ren, S-nya rendah, maka wake-nya akan tinggi pada cumulative sink ini. Sehingga kita dapatkan hasil analisis possibility menunjukkan batu bara memiliki karakter yang mudah dicuci dengan cut point sekitar SG 1,5 dan dapat diperoleh yield clean cool kurang lebih 75 hingga 80% pada S kurang lebih 10 sampai 12%. Fraksi zinc memiliki S sangat tinggi, yaitu lebih dari 50% yang kita dapat lihat dari data sebelumnya, sehingga mudah dipisahkan sebagai reject. Dan yang terakhir itu distribusi pengotor
lokasikan pada densitas tinggi dan nilai NGM menunjukkan pemisahan relatif mudah dioperasikan. Sekian saja presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi.